Kita sudah ada di tepat pertengahan bulan ke-7 tahun ini. Belum pernah dalam sepanjang hidup saya seperti hari-hari ini, saudara. Mendengar kabar duka cita begitu banyak. Dan muncul banyak pertanyaan di hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Tapi sungguh-sungguh ada kemarahan yang besar sekali di hati saya. Untuk kita segera minta kepada Bapa di surga. Untuk mengakhiri konspirasi jahat ini. Makin hari saya makin percaya. Ini perbuatan manusia, ini konspirasi jahat sekali. Karena aneh. Nah, saudara, mari kita satukan hati, minta kemurahan Bapa bekerja. Gak mungkin Tuhan kalah, kita gak percaya itu. Tapi perlu kesehatian kita untuk ini. Tuhan menolong. Nah, apa yang muncul di benak kita menghadapi situasi seperti ini? Di Facebook saya, di Instagram saya beri judul tadi ini. Ada satu kata penting yang harus selalu terjadi di hidup kita, murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulangi, ada satu kata penting yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kata apa itu? Berubah. Berubah. Kalau gara-gara COVID-19 ini, kehidupan seluruh umat manusia di dunia itu mengalami perubahan. Saudara bayangkan, virus yang kita nggak lihat, nggak bisa lihat, itu bisa merubah pola hidup orang. Seharusnya Roh Kudus yang hebat itu harus bisa lebih mampu untuk merubah kehidupan kita, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tapi maaf ya, kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya harus bertobat. Perubahan, maaf, saya tidak menghakimi, tidak menuduh, hanya memberitahu saja. Perubahan yang terbesar yang terjadi, saya nggak bicara yang lain, saya bicara tentang diri kita, murid-murid Tuhan Yesus ini. Perubahan yang terbesar yang saya lihat hari-hari, baca WA, lihat Facebook, ya, sosial media yang lain. Ternyata perubahan-perubahan yang terbesar yang dialami oleh nggak sedikit murid-murid Tuhan Yesus adalah perubahan, maaf ya, yang tidak membuat kita makin dekat dengan Tuhan kita, tetapi ketakutan yang melanda. Coba renungkan. Ketika banyak murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, itu tadi yang saya katakan, tiap hari. Tadi malam, saudara, sebelum saya tidur, saya sempat buka Facebook sebentar karena ada anak saya kirim berita. Kaget saya. Begitu saya buka, 5 orang berita meninggal. Saya bilang, setan, kamu kurang ajar ya, membunuh orang seenaknya. Bayangkan, belum pernah dalam hidup saya ngalami seperti ini. Ingat loh, kekalahan terakhir dari musuh ketika Tuhan Yesus bangkit. Masih ingat surat 1 Korintus 15? Musuh yang terakhir dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah maut. Masih ingat ya? Kematian. Nah, tapi hari-hari ini kok kelihatan mereka nggak kalah itu. Makin seenaknya. Nah, maka itu kita harus ada perubahan dalam hidup ini. Saya punya kalimat ini. Dalam suatu peperangan, kalau musuh
nggak bisa diubahkan dalam strategi, ya, maka pihak yang diserang yang harus mengalami perubahan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Marah betul. Tadi pagi bangun, buka WA, ada yang meninggal lagi. Tadi kita belum mulai Zoom ini, yang dari Melbourne cerita meninggal, yang dari Ambon cerita meninggal, yang dari Manokwari. Ini kan kurang ajar betul. Jadi saya ulangi kalimat ini. Kalau kita nggak bisa merubah musuh, ayo rubah diri sendiri. Nah, di dalam kasus ini ada dua perubahan besar dalam hidup kita, supaya kita tidak dikalahkan oleh ketakutan itu. Yang pertama, ubah pengenalan kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Saya ulangi, ubah. Ubah bagaimana? Makin kita kenal seseorang, pasti ada sebuah pemahaman yang baru tentang orang itu. Nah, kalau kita bisa menemukan pemahaman yang baru tentang orang itu, efeknya, saudara, impactnya, dampaknya kepada kita, saudara tahu nggak? Itu akan mengalami perubahan juga, karena ada pemahaman baru yang kita kenal atas hidup orang itu. Dahsyat nggak? Kalau di masa yang mengerikan ini, perubahan saudara dan saya dalam mengenali Bapa kita itu makin dalam. Dahsyat dampaknya, saudara, dahsyat. Nah, tapi yang menyedihkan, maaf. Tapi yang menyedihkan faktanya, kita ini makin pintar mengenali COVID. Dengan semua varian-variannya, mau Delta, mau Lambda, mau apa saja. Kenapa kita nggak mau merubah? Yang seharusnya kita bisa mengenali Bapa kita lebih dalam lewat kejadian yang mengerikan ini. Saya harap saudara mengerti maksud saya. Saya ulangi lagi. Kalau dalam suatu peperangan, keadaan musuh nggak bisa diubah, maka yang diserang harus merubah strateginya. Nah, perubahan yang kedua yang terjadi di dalam hidup banyak anak-anak Tuhan, maaf ya, harus bertobat kita ini. Perubahan yang kedua yang terjadi, dan ini fakta. Jujur, ayo jujur jawab, jujur. Misalnya dalam satu hari, saudara membroadcast, ya, mencopas 10 berita, misalnya ini. Ayo jujur. Berapa persen dari 10 yang saudara copas, yang saudara forward, itu berita tentang kebaikan Tuhan, tentang pengenalan kita kepada Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Lalu hitung, dari 10 yang kita broadcast itu, berapa yang tentang COVID? Maaf, saya harus berkata ini. Ini fakta. Maaf. Tidak sedikit dalam kondisi seperti ini, murid Yesus ada yang bertambah pelit. Maaf. Tidak salah untuk hidup menghemat, tidak salah. Tapi kalau sebelum COVID, saudara sebagai murid Yesus begitu suka berbagi. Harusnya di masa yang seperti ini kita makin meningkat untuk berbagi, karena sumbernya nggak pernah habis. Jadi kalau saudara mengaku murid Yesus dan ternyata bertambah pelit, berarti sumber hidup saudara bukan Tuhan Yesus. Catat ini. Maka itu,
Kita ini berubah ke arah mana? Tadi pagi salah seorang anak saya di Napire. Hampir setahun mereka tinggal di Napire, September tahun yang lalu. Mereka tiba sekeluarga. Ya, tiba-tiba tadi dia saksi kepada saya. Ternyata COVID ini membuat hidup ini mengenali potensi atau talenta dirinya. Nah, ini ibu rumah tangga. Suaminya itu bengkel. Apa yang dia saksikan ternyata dia baru tahu kalau di dalam dirinya ada keahlian untuk bengkel. Jadi dia bisa bantu suaminya yang selama hidup dia nggak pernah mikir itu. Nah, suaminya juga kesulitan cari tenaga. Yang kedua, dia sekarang hobi nanam-nanam. Ya, karena dia sering ke rumah kami lihat istri saya nanam. Dia sadar juga, ternyata bisa. Dan dia cerita banyak perubahan yang lain lagi dalam hidupnya. Nah, inilah bukti. COVID itu merubah. Tapi kita harus tahu, berubahnya ke arah negatif atau ke arah positif. Kita harus tahu itu. Saudara, hebat Tuhan kita. Maka itu saya punya istilah ini. Mumpung si COVID ini masih ada di antara kita, ayo kita gunakan kesempatan ini terus untuk merubah diri kita. Secara fisik harus tetap makin sehat, secara roh harus makin kuat bergaul dengan Tuhan, secara mental, secara jiwa harus dikuasai firman, bukan dikuasai ketakutan itu. Saya tanya lagi jujur, jangan ada yang tersinggung, tapi biarlah pertanyaan ini menyentakkan kita, mengagetkan kita, menyadarkan kita dari tidur siang kita. Ya, apa itu? Oke, Pak Roy Sanjaya, selamat bergabung. Dari mana itu? Salam kenal. Apa? Jujur tanya. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan, itu anak-anak saya tahu. Rekan-rekan saya hamba Tuhan mereka komen, maaf, ini kesaksian. Ternyata setahun lebih ini saudara, Roh Kudus merevolusi hidup saya dengan mengenali firman, dengan cara yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Saya ulangi lagi, COVID ini menguntungkan saya. Aneh sekali kalimat ini, dengar. Karena sebelum ada COVID, saya tidak pernah tahu ada cara mengenali firman yang begitu mudah. Maka itu faktanya, maaf saya hanya cerita untuk kemuliaan Tuhan. Setiap hari minimal saya mengajar. Dan saya kaget, selalu ada hal baru yang dulu saya nggak pernah tahu. Maka itu saya bisa berkata, mumpung si COVID itu masih ada, gunakan kesempatan ini untuk merevolusi hidup. Jangan makin ketakutan. Ada yang komen, saya nggak kenal ini. Ana, makasih. Semakin disingkapkan kebenaran firman Tuhan. Betul, saya heran-heran. Lihat selama seminggu ini, saya nggak bisa kemana-mana di Surabaya. Itu anak-anak saya kebanyakan dari Balikpapan. Tiba-tiba tiap hari ngajak belajar. Dan mereka memberi tema yang banyak menyakiti gereja. Jadi jangan salahkan saya, tema itu mereka yang pilih. Kalau sakit hati tanya siapa namanya, saya kasih nomor teleponnya. Tema-tema yang betul-betul nyelekit istilahnya. Nah di situ saya belajar. Seperti kemarin sore. Dalam menunggu perjalanan ke Juanda untuk saya ke Jakarta. Tiba-tiba mereka minta. Ayo, maaf. Buat kita Zoom. Bayangkan itu kemarin sejarah pertama di hidup saya selama COVID ini. Mengajar jam 3:30 sore. Jarang itu. Dan itu mendadak lagi. Cuma hitungan menit. Tapi yang saya kagum. Begitu di-share. Yang ikut juga banyak itu. Yang di Zoom, yang Instagram, yang Facebook.
Kemarin temanya masih ingat? Imam-imam ahli Taurat Farisi zaman now. Lah itu kan nyelekit. Dan saya belajar. Wih, luar biasa. Oh, ini alumni pesat dari Jayapura, puji Tuhan. Maka itu saya tanya lagi ya. Jujur jawab. Selama COVID ini sedang berlangsung dan menakutkan, tanya kepada diri masing-masing. Baik pelayan-pelayan firman, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya. Jujur jawab. Bagaimana peningkatan pewahyuan firman, kerinduan saudara untuk mencari firman? Bagaimana? Maka itu saya tanya lagi saudara. Selama si COVID ini menyerang dunia sejak 31 Desember 2019 pertama kali muncul dan masuk Indonesia pertengahan Maret 2020 sampai hari ini, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa perubahan yang terjadi di dalam hidup kita secara fisik, secara jiwa, mental, dan secara roh? Perubahan apa? Wih, saya mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ini ada anak saya dari Sumba. Lewat kejadian ini, ya, strateginya. Satu, ubah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin dalam. Secara fisik tetap kuat, secara roh kita semakin dekat dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan revolusi hidup. Amin. Jadi tanya, perubahan apa dalam hidup ini? Saudara, tahun-tahun 70-an, 80-an awal, kalau masih ada yang ingat ikut kegerakan masa itu, ada lagu yang sangat terkenal. Dan saya suka nyanyi lagu itu. Sekarang sudah jarang sekali. Aku berubah, sungguh ku berubah. Masih ingat ya lagu itu? Wah, ini Mas Paijo. Mas Paijonya muncul. Saya mau baca komennya Mas Paijo. COVID seharusnya menyadarkan kita. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang gak bisa kita harapkan. Kecuali kebergantungan pada Bapa. Amin. Ada yang komen, saya nggak tahu Webom ini siapa. Semakin dekat dengan Tuhan dan keluarga. Betul. COVID ini merubah. Saya lupa berapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengajar via Zoom. Lalu ada diskusi yang sangat indah. Ya, sayang waktu itu tidak sempat disiarkan di Facebook dan di IG. Ya, karena saya salah tanggal. Saya pikir tanggal 23, ternyata tanggal 13. Jadi lagi makan itu, untung dihubungi, kurang 20 menit. Pak Daniel sudah siap. Loh, siap apa? Ini kita mau mulai. Hah? Akhirnya saya nggak siapkan Instagram dan Facebook saya. Karena lagi makan di luar sama anak-anak saya. Akhirnya cuma pakai HP aja. Nah, di situ ada pembahasan. Ada yang konsep, ini salah gereja. Kenapa sekolah minggu aja sampai nggak ada? Lalu bagaimana anak-anak ini? Weh, langsung saya jawab. Jangan nyalakan COVID dan jangan nyalakan gereja karena nggak ada sekolah minggunya. Saya bilang, ini penggenapan Ulangan 6 ayat 7. Kaget dia waktu saya tunjukkan ayat itu. Bahwa ribuan tahun yang lalu, Musa itu sampai ke kita, itu 3.600 sekian tahun. Kalau saya nggak salah ngitung. Bayangkan, 3.000 sekian ratus tahun yang lalu, Tuhan sudah berfirman. Tugas mengenalkan anak-anak kepada Tuhan bukan tugasnya orang lain. Dan bukan tugasnya guru sekolah minggu. Tapi tugasnya papa mama. Yang belum tahu baca itu nanti. Ulangan 6 ayat 7. Akhirnya juga. Tugas untuk mengajar anak-anak. Di rumah itu orang tua. Maka itu belajar online. Nah terus akhirnya. Siapa yang pernah ngeliat viral. Ada ibu-ibu kalau yang suaranya dari Sulawesi Utara itu. Ngajari anaknya berkali-kali. Ngomongin Pancasila. Sila pertama aja gak bisa-bisa. Aduh lucu sekali. Oh sudah ditayangkan. Siapa tadi nayangkan? Ayatnya coba ulangi. Keluarkan. Ulangan 6 ayat 7. Siapa yang ngeluarin? Saya belum baca.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara lihat, dari 4 tempat yang Papa sediakan kita mengajar anak-anak kita, itu justru di rumah. Nah sekarang ini loh, selama COVID masih ada, Papa, mama, anak-anak punya banyak waktu di rumah. Apalagi PPKM begini, semuanya kerja di rumah. Kesempatan. Jadi jangan nyalakan COVID sehingga nggak ada sekolah minggu. Biarin. Perubahan harus terjadi dalam hidup kita. Ada yang komen dari Surabaya. Kami butuh firman yang benar, walau tajam, biar mengasah membersihkan hati dan pikiran. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, puji Tuhan. Ayo kita semuanya belajar, saudara. Belajar. Hidup ini harus ada perubahan. Harus ada. Semua kita pasti masih ingat. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi. Bukan setiap hari loh, setiap pagi. Selalu baru. Besar kasih setiap Papa kita. Jadi setiap pagi waktu kita baru melek mata, sudah ada sesuatu yang baru yang Papa siapkan. Berarti selama kita tidur, saya pakai istilah, dapur surga sedang menyiapkan masakan lezat untuk kita. Dan begitu jamnya sudah tiba pagi, ketika kita bangun, dapur surga sudah kirim makanan yang selalu baru setiap pagi. Ini revolusi, ini perubahan dalam hidup. Maka itu kita tidak boleh hidup malas-malas, santai-santai, tidak. Harus serius menikmati perubahan-perubahan ini. Woi, itu luar biasa saudara, kalau kita mau menikmati perubahan hidup yang luar biasa ini. Yang Papa sediakan buat kita setiap pagi. Jangan lupa itu setiap pagi. Nah, saya pakai hitungan begini. Kalau 1 tahun itu 365 hari. Dan setiap pagi saudara dan saya menikmati hal-hal baru dari Papa di surga. Pernah nggak kita sadar? Berarti dalam setahun minimal ada 365 perubahan besar di hidup kita. Wih, itu kan luar biasa. Kalau 1 hari 1 hal baru yang Papa sediakan, berarti selama setahun hidup kita mengalami perubahan 365 hal baru. Dan saya tahu dan percaya, Papa kita tidak pelit. Maka itu dia tidak akan hanya memberi 1 hal baru di hidup kita. Maaf saudara, saya mengalami itu. Walaupun saya nggak bisa menghitung berapa hal baru yang Papa sediakan buat hidup kami suami istri. Ini luar biasa, hal baru. Wih, dari Lampung ada komen. Itulah kecerdasan hidup yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa adaptasi apapun keadaan hidup ini. Amin, dari Lampung. Wih, kenapa ini anak saya, artis ini tertawa? Oh, kamu tertawakan Cen-Cen ya? Kok sakit hati dengan tema? Ada yang sakit hati kok dengan temanya. Ya, karena yaitu temanya nyelekit-nyelekit. Oh, dari Singapura ada yang gabung. Puji Tuhan. Waduh, minta nomor teleponmu ya. Papi lupa ini. Papa lupa siapa. Ngerti ya? Nah, sekarang kita tingkatkan. Misalnya setiap hari rata-rata Papa memberikan 3 hal baru. Rata-rata. Wow. 365 kalikan 3. Berapa itu? Dan saya percaya lagi, Papa tidak pelit.
Percaya enggak? Dia melihat kapasitas kerinduan kita untuk dirubah dan dirubah dan dirubah. Begitu Papa melihat kapasitas hidup kita yang mampu mengalami perubahan revolusi yang besar, percaya? Papa bisa berikan 10 hal baru tiap hari. Lalu kalikan 365 hari. Wih, berarti setahun itu kita bisa mengalami berapa? 300, 3.000, 5.000-an setahun. Lah ini sudah setahun lebih COVID ini ada. Perubahan apa di hidup saudara? Maaf. Makasih Emil, lama Papa nggak ketemu kamu. Anak saya komen, COVID-19 tidak lebih jahat dari Mamon. Penghalang kita melihat dan menerima kehendak Tuhan. Setuju nak. Uang dan Mamon sama. Maaf, Mamon dan COVID-19 sama-sama jahatnya. Karena COVID bisa membunuh, Mamon pun bisa membunuh. Dari Surabaya ada komen, cuman ketagihan belajar firman Tuhan. Betul. Karena kita punya banyak waktu. Selama si COVID ini ada, kita nggak perlu ongkos untuk ke gereja. Cuma duduk di rumah tinggal buka HP, HP-nya di-charge sudah selesai. Dan lebih enak lagi. Nggak perlu memberi persembahan karena kantong kolektor nggak keliling ke rumah. Maaf. Ayo. Perubahan-perubahan ini yang kita harus alami. Nah, izinkan saya ngomong ini sekarang. Lalu siapa musuh utama perubahan itu? Ayo, yang belum pernah dengar saya ngomong ini pegangan kursi supaya nggak lompat, saudara. Musuh utama perubahan itu doktrin. Dengar kata ini. Doktrin itu dari setan. Membuat orang terbelenggu, tidak bisa mengalami pembaruan. Dikit-dikit kembali kepada doktrin. Wih, ngeri. Maka itu satu-satunya struktur lembaga di dunia ini yang tidak bisa diubah adalah agama. Kenapa agama begitu kaku? Goyang dikit perang. Ada yang ngomong keluar dari doktrin, ngajak bertengkar. Jahat doktrin itu. Catat itu baik-baik. Jadi kalau saudara selama COVID ini masih pegang kuat doktrin, saudara tidak akan pernah mengalami perubahan. Tidak akan. Ada yang komen, saya nggak kenal siapa ini. Tuhan itu sungguh baik ya. Bayangkan kita yang kurang sempurna selalu mau direpotkan sama anak-anaknya. Setiap pagi Tuhan berikan hal-hal baru. Amin. Betul sekali. Ini serius. Doktrin dari Singapura ini. Doktrin itu kan hasil pikiran manusia. Bukan pikiran Tuhan. Betul. Maka itu ayo kita berubah. Pandemi. Waktunya kita membuktikan Tuhan hadir dalam keluarga. Setuju. Sangat setuju. Tuhan hadir dalam keluarga. Haleluya. Itulah dia. Jadi saudara kita harus berubah. Nah di Nabi ada komen selama pandemi bisa ibadah sambil masak. Betul. Maaf. Bisa ibadah sambil jongkok di WC. Nggak ada yang larang. Ini hebatnya pandemi. Maka itu kita harus mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup ini. Nah ini kalau dengar kalimat saya tadi. Orang yang pegang doktrin akan bilang sesat itu pendeta. Masa berak sambil dengar firman, siapa yang larang? Ayo kita berubah dalam hidup ini. Ada komen saya nggak tahu dari siapa. Orang beriman pasti mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun juga. Karena janji Tuhan dalam firman-Nya menjadi kekuatan. Pasti ada maksud baik dari wabah COVID ini. Jika kita mau jujur mengakui bahwa COVID adalah cara yang dipakai untuk memisahkan orang benar dan orang fasik. Wow, setuju. Thank you untuk hikmat baru yang selalu dibukakan pada kami. Amin. Dari Balikpapan.
Kalau kita pindah gereja denominasi langsung dianggap pindah agama. Nah, itu doktrin. Ya, itu doktrin. Perubahan harus terjadi di hidup kita. Betul. Ada yang ngomen. Ini Jun atau Bapak atau Ibu ya. Doktrin yang bagus adalah doktrin doa Bapa kami. Betul, itu yang saya pakai. Saya belajar banyak doktrin. Ya. Tapi yang saya pegang cuma satu doktrin. Doa Bapa kami. Selalu menghadirkan Bapa di hidup kita bersama dengan surganya. Dan selalu memutuskan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kerajaanmu yang nyata, bukan kerajaanku. Nah, selama COVID ini, kerajaan-kerajaan mewah, denominasi-denominasi gereja tutup karena nggak ada ibadah. Tapi kerajaan surga tetap eksis. Amin. Dalam hidup kita sehari-hari. Ayo kita ngalami perubahan dalam hidup ini. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita alami dan kita lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi saya kembali lagi sebentar. Perubahan hidup kita. Oh ya, yang baru gabung. Ya, yang di Zoom juga khususnya karena yang di Zoom nggak ada temanya. Yang di Facebook saya, Instagram saya kasih tulisan temanya. Satu-satunya kata kunci dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus adalah kata berubah. Perubahannya saya tulis huruf besar. Saya pisahkan. B, terus pisah, satu spasi. E, pisah lagi. R, pisah lagi. U, B, A, H. Supaya jelas. Harus ada perubahan dalam hidup. Sungguh saudara, saya menikmati. Saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Bulan depan, 26 Agustus, saya akan mensyukuri 49 tahun. Saya dipercaya Tuhan untuk mengajar. Bayangkan. Tapi 48 tahun yang saya lewati dibanding 1 tahun masa COVID ini. Saya kagum kalau saya noleh ke belakang. Bayangkan. 48 tahun ditelan habis hanya dalam waktu setahun lebih ini. Keren gak COVID ini? Merubah hidup yang luar biasa. Saya percaya. Kalau saudara mendengar firman hari ini, saudara pun menemukan perubahan apa di hidup saudara. Hidup keluarga, hidup pekerja, hidup melayani, hidup sesama teman, komunitas. Berubah semua. Cara menggunakan uang, cara cari uang. Berubah semua si COVID ini. Nah, cuma masalahnya, ayo kita temukan. Kita ini berubahnya ke arah mana? Kalau ada di antara kita sampai setahun lebih ini, COVID membuat saudara makin gak kenal Tuhan, tapi ada orang makin kenal si COVID, bertobat. Bertobat. Terima kasih Bapak untuk kebenaran ini. Terima kasih. Rekan-rekan pelayan Tuhan, maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Tapi kita harus belajar untuk berubah. Kalau ada di antara saudara-saudara saya, teman-teman saya sepelayanan, sesama hamba Tuhan, maaf, selama COVID ini membuat saudara makin stres. Karena biasanya khotbah di depan ribuan orang, sekarang cuma 1-2 orang. Maaf, ayo berubah. Ayo berubah. Saya ulangi lagi saudara, selama setahun lebih ini, saya berterima kasih kepada Bapa di surga, kepada Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Merubah. Ada yang komen, ya. Sikon COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020. Dengan kematian cukup banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Tuhan yang kekal dan besar, tidak kurang kemuliaan dan kebesarannya. Amin. Nah, ini komen yang bagus. Sepertinya Tuhan tidak butuh KKR yang di lapangan gedung-gedung wah itu ngabisin duit. Tuhan gak butuh kebaktian raya, konser pujian. Apa ini? Super pastor. Apa itu super pastor? Saya baru dengar istilah ini. Dan lain-lain.
Sesuai mana? Roma 11 ayat 13. Coba saya baca itu. Apa ini Roma 11 13? Terima kasih, saya belum kenal ini. Yang komen ini siapa? Betul, sudah nggak perlu lagi. Gedung besar nggak perlu. Sound system mahal nggak perlu. Semuanya hanya secara pribadi kita berjumpa. Roma 11 ayat 33. Saya mau baca. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Aduh, saya ingat ini, awal 80-an. Ada suami istri orang Cirebon yang mengubah ayat ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki. Nah, itu ada lagunya. Wih, lagu ini luar biasa. Terima kasih untuk yang kirim ini. Ada yang komen dari Nabiri. COVID ini membuat hidup saya. Sebentar. COVID membuat hidup saya lebih hidup. Puji Tuhan. Ada yang ngaku begitu. Maka itu. Oh, dari Bandung. Oh, Henry. Iya. Menghidupi nilai-nilai gereja rumah. Oke, Henry maaf. Kode lupain namamu. Betul. Menghidupi pola gereja rumah. Ada lagi. Yahu, bulu. Selama COVID jadi bisa membedakan mana hamba Tuhan, mana pendeta yang karena pekerjaannya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ada yang komen di Instagram. Amin. Bener banget. Itu dia. Maka itu saudara, ayo nikmati perubahan. Ya, yang baru mendengar hari ini, kebenaran ini belum terlambat. Karena si COVID masih ada. Jadi besok pagi, siapkan betul-betul, aku berubah. Ke arah mana? Aku mau berubah. Ada komen lagi, terima kasih Tuhan. Kami ingin berubah terus-menerus, mengikut Yesus. Karena Engkau yang sanggup menuntun hidup kami. Amin. Berubah. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Wih, itu luar biasa. 2 Korintus 3 ayat 18. Papa terima kasih. Tapi tolong ya Papa, jangan ada yang mati lagi. Cukup Tuhan, cukup. Papa, minggu lalu saudara istri saya itu, saya belum pernah melihat dia berdoa seperti itu. Aduh, sampai saya kaget. Dia doa betul serius selama kami menikah. Apa doanya? Tuhan cepat bertindak. COVID harus segera diakhiri karena begitu jahat membunuh banyak orang. Wih, waktu saya dengar dia doa seperti itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau beri saya istri yang hebat sekali. Dan semua kita mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh. Nah ini loh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Saya baca komen gembala dari Makassar. Dari tadi Papa mengutip lagu-lagu lama. Tapi indah dan dalam banget tuh liriknya. Kebetulan lagu Aku Berubah itu dibelikan kasetnya sama almarhum papa saya. Album dari Ade Manutu. Woi, Daja, masih ada ya? Coba nanti kita bisa nyanyikan lagu itu. Dari Balikpapan. COVID makin menunjukkan mana hamba Tuhan yang hidup untuk melayani. Dan yang melayani untuk hidup. Betul. Nah, kita lihat. AYT. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sedang diubah kepada gambar yang sama. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama seperti Tuhan yang adalah roh. Pernah dengar tahun 80-an khotbah-khotbah pendeta? From glory to glory. From glory to glory. Oh, saya masih ingat itu. Banyak hamba-hamba dari luar negeri. Khotbahnya itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi biarlah selama COVID ini kita genapi. BS. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung.
Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Kata ini, makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Amin. Bukankah kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup dikuasai Roh Kudus? Ya, seharusnya terjadi. TSI. Jadi, dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaannya. Kita menjadi seperti cermin. Dengan demikian, Tuhan Yesus, yaitu oleh rohnya, mengubahkan kita. Sehingga kita, dengar ini terjemahan sederhana Indonesia. Sehingga kita menjadi makin sempurna, memancarkan kemuliaannya. Dahsyat sekali. Ini yang terjadi di hidup kita. Oke, ini anak saya dari Palangkaraya, Obrin. Papa sehat. Terima kasih. Bener banget. Selama COVID jadi pinter. Karena rajin belajar firman. Setuju. Ini komennya bagus. Ya, ada tambahan. Betul sekali. Iya, saudara. Jadi, karena ini ada yang komen. Anak saya dari Singaraja. Saya saksikan kepada orang sinode. Bahwa kalau buat webinar, jangan pungut biaya sampai 1,5 juta. Buatlah gratis. Itu baru gereja. Betul sekali. Masa ngajar gak diundang kemana-mana, cuma duduk aja kok minta bayaran? Awas kamu. Maaf. Untuk apa? Ya. Jadi saudara, betul. Selama COVID ini. Nah, ini yang kita harus tahu. Coba kembali lagi ayatnya itu. Kita akan keluarkan 2 kata yang menunjukkan ada proses dan ada perubahan dalam hidup kita. Ada yang komen, saya belum kenal Christine Sumarheni. Banyak dibukakan kebenaran firman. Bahkan hal yang selama ini belum saya tahu. Dari pelajaran yang Pak Daniel bagikan tanpa menunggu waktu datang ke gereja. Puji Tuhan, selalu sehat. Terima kasih. Ya, lihat ayatnya ini tadi ya. Ada 2 kata yang kita akan cari. Yang menunjukkan bahwa itu perubahan. Oke. Ya, kita lihat dari terjemahan baru. Ada 2 kata. Diubah menjadi. Diubah. Terus semakin besar. Oke. AYT. Diubah. Sedang diubah kepada gambar yang sama. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu proses. BIS. Sekarang oleh terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Ini loh saudara. Jadi kalau ada yang ketinggalan, Maret yang lalu 2020 COVID-nya sudah muncul di Indonesia, tapi sampai Juli 2021 kok masih dikit-dikit perubahannya. Ayo kejar, jangan malas-malas. Maka itu saya beri waktu. Hari ini terakhir kita tidak berubah, besok pagi harus ada perubahan. Harus minimal 1. Kalau bisa kejar lagi, Papa akan melihat kapasitas kita. Ya, BIS. Saya ulangi. Sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Nah, ini proses. Makin lama terus ada peningkatan. TSI. Dengan demikian Tuhan Yesus yaitu roh, oleh rohnya mengubahkan kita. Mengubah. Sehingga kita menjadi semakin sempurna. Ada yang komen tentang istri saya. Istri yang hebat. Karena ada suami yang memimpin dengan hebat juga. Hikmat mama luar biasa. Tuntunan Roh Kudus banget. Karena memang itu kata-kata yang secara manusia pikir. Terima kasih. Ya. Oke. FIA. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, terima kasih, kita makin menjadi seperti Dia. The message,
All of us. Nothing. Gak ada sesuatu yang menghalangi between us and God. Antara Tuhan dan kita. Gak boleh ada menghalangi. Gak boleh ada selubung. Our faces shining with the brightness of His face. Wajah kita itu bersinar-sinar, bercahaya dengan cahaya yang dipantulkan dari wajah Tuhan. And so, we are transfigured. So, jadi akhirnya kita diubah, transfigurasi, ditransformasi. Much like the Messiah. Makin menjadi serupa Kristus. Our lives gradually becoming brighter. Jadi hidup kita gradually tadi meningkat terus, ada peningkatan, menjadi lebih terang, becoming brighter, ya, menjadi lebih bersinar, and more beautiful, dan lebih indah, lebih cantik, sama seperti ketika Tuhan Bapa di surga masuk ke hidup kita. Maka kita and become like Him. Terima kasih. Kita menjadi sama seperti Dia. Nah, dengan 2 Korintus 3:18 ini saya baca dari beberapa versi terjemahan. Mari kita tanya kepada diri kita. Kalau COVID berhenti bulan depan, berarti tinggal berapa hari lagi? Saudara yang masih ketinggalan jauh, karena selama COVID ada sejak Maret, ngomel melulu, takut melulu, gak bisa tidur, parno. Ayo kejar. Ada waktu berapa hari ini, biar Roh Kudus yang mendorong kita untuk berlomba luar biasa. Seperti itu. 2 Korintus 3 ayat 18. Wah, ada yang komen di Instagram. Kalau begitu, itu kecepatan ngetik. Harusnya di atas itu gabung sampai di bawah. Oh, enggak. Oke ya. Terima kasih Papa untuk kesempatan yang luar biasa. Ini perubahan. Filipi 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Seperti itu. Perubahan yang luar biasa. Kolose 3 ayat 10. Terima kasih Papa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Ada? Ya, dan telah mengenakan manusia baru. Saudara dan saya sudah mengenakan manusia baru. Sejak kita bertobat, menyerahkan hidup pertama kali kepada Tuhan Yesus. Yang manusia barunya itu yang terus menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara keluarkan kata terus menerus. Berarti tidak bisa berhenti, nggak bisa stop. Kecuali sampai kita titik. Ya, hidup kita berakhir. Itu terus menerus diperbarui. AYT. Kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Haleluya, yang terus menerus. PS. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus menerus, ya, oleh penciptanya, yaitu Tuhan, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa. TSI. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah, supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Tuhan pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Terus menerus, ya, semakin berubah, supaya lebih mencerminkan Dia. FIH Erik. Ayo saudara kita berlomba-lomba ya. Jangan takut. Ya. Tetapi wajah kita, masih 2 Korintus. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha
supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Nah, saya ulangi lagi. Maret 2020 sampai hari ini Juli 2021. Temukan perubahan apa yang terjadi di hidup kita secara fisik, secara roh, secara mental jiwa kita. Puji Tuhan, ada yang komen dari Bali. Puji Tuhan, pewahyuan baru dengan kata terus menerus. To be continuous. Betul, nak. Terus menerus ngalami pembaruan. Itu yang Papa beri buat kita. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. 5 dulu gak apa-apa, Rik. Ya, 5 dulu. Dari berapa versi terjemahan? 21. Bentar. Ya. Ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang duduk di atas takhta itu siapa lagi? Lihatlah. Wih, ini jeritan teriakan kemenangan. Lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Masih ragu-ragu? Kalau Tuhan Yesus sendiri minta Yohanes, tulis Yohanes, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kita masih gak percaya? Kurang ajar kita. Gitu aja. Yang ngomong Tuhan Yesus. Ayat. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tulislah ini. Karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Yes. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Nah, kata sekarang ini unik. Kata sekarang itu harusnya ditulis setiap hari. Karena 10 tahun lalu orang baca ya sekarang. 50 tahun akan datang orang membaca juga sekarang. Ini artinya kata sekarang di Alkitab kita. Sekarang aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini. Sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. TSI. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku sedang memperbarui segala sesuatu. Dahsyat. Aku sedang memperbarui segala sesuatu. Dan saya katakan, hanya agama yang tidak mau berubah, termasuk Kristen dan Katolik yang tidak bertobat dari pegang doktrin yang ribuan tahun itu. Ratusan tahun. Rugi kalian. Oh, saya senang mendengar kata ini. Lihatlah, aku sedang memperbarui segala sesuatu. Saya berani nambahkan, kecuali agama. Nggak bisa. Kemudian dia berkata lagi, tuliskanlah hal-hal ini. Karena semua peringatanku ini benar dan layak dipercaya. FYI, ini yang terakhir. Ayo nikmati halal baru. Berubah, berubah, berubah. Tiap hari berubah. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Lalu ia berkata kepada saya, tuliskanlah. Karena apa yang aku beritahukan kepadamu ini benar dan dapat dipercaya. Ayat 6 FYI-nya. Selesailah sudah. Wih, puji Tuhan. Selesailah sudah. Akulah A dan Z. Yang awal dan yang akhir. Aku akan memberikan sumber air kehidupan kepada mereka yang haus sebagai anugerah. Terjemahan yang lain, Rick? Ya. Oh, ini dari Makassar. Sudah memberikan liriknya. Aku berubah. Tadi dalam bahasa Inggris. Ternyata dalam bahasa Inggris dikatakan, things are different now. Sesuai sekali dengan firman sore ini. Waktu ini banyak perubahan drastis. Tapi lagu ini juga bilang bahwa perubahan kita harusnya dikarenakan hati kita yang diserahkan kepada Yesus. Sebenarnya ini kunci mengalami pembaruan dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan.
Nah, saudara, ya ayat 6, terjemahan baru. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Maaf, TSI saya percepat. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata kepada saya, lihatlah, akulah yang disebut Alfa dan Omega, yaitu Tuhanmu yang satu-satunya dan yang selalu ada. Baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. Oh, itu artinya Alfa dan Omega. Saya ulangi, yaitu Tuhanmu yang satu-satunya dan yang selalu ada. Baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. Bagi siapa yang haus, marilah. Dengan cuma-cuma aku akan memberikan kepadanya air minum, yaitu air dari mata air yang mengalirkan air kehidupan. Mau berubah enggak? Ya harus mau, enggak kita ketinggalan. Nah, perubahan terbesar di dunia selama COVID. Orang jadi lebih suka hidup bersih. Itu perubahan positif karena COVID. Betul? Tapi yang dulu-dulu sebelum COVID sudah begitu bersihan, sekarang makin lebih bersih lagi. Ngabisin sabun di rumah, ngabisin tisu, maaf. Ya, semua hidup itu berubah sekarang ini karena COVID banyak lah. Tapi yang berubah ke arah jelek juga ada. Tapi jangan ya, kita berubah ke arah yang benar. Wih, Tuhan Yesus kita luar biasa. Mau berubah ya harus. Kita menantikan apa yang Papa sediakan, halal baru setiap pagi loh saudara. Sehingga sepanjang hari di mana kita hidup, kita mengalami perubahan yang terus menerus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membawa pembaruan dalam hidup kita ini. Terima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Sehingga kita terus diproses menjadi makin sempurna seperti Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mengalami dan menikmati perubahan demi perubahan yang tiap hari Papa kerjakan dalam hidup kita secara fisik, secara roh, secara jiwa. Maka kalau kita diubah, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup ini luar biasa. Orang-orang yang berjumpa saudara, orang-orang yang berjumpa kita, orang itu akan melihat, wow, hidupmu luar biasa. Itu dia. Puji Tuhan untuk kebaikannya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.